Sayangnya, sekarang kamu dalam keadaan koma, tidak bisa benar-benar melakukan hubungan intim. Kalau begitu saya cium kamu sekali. Seharusnya boleh kan? Hehe. Rasanya lumayan enak. Kalau begitu, saya cium lagi 2 kali. Hahaha. Baiknya kita urus yang penting dulu. Tidak menyangka, kakak saya yang dalam keadaan koma, bisa menikahi istri secantik kamu. Kamu siapa? Kakak ipar. Saya adik iparmu. Ini kamar saya. Silakan keluar. Kakak ipar. Jangan kejam begitu dong. Kakakku kan cuma tumbuhan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sama kamu. Mendingan kamu ikut aku. Daripada hidup jomblo sama dia. Malam ini, aku bakal bikin kamu merasakan kenikmatan jadi wanita. Kamu berani mukul aku. Aku kan sebentar lagi jadi kepala keluarga. Shao dari keluarga Huo. Kamu ini cewek. Aduh, sakit. Kakak tertua itu seperti ayah. Kakak ipar itu seperti ibu. Kamu nggak hormat sama kakakmu. Menganiaya kakak iparmu. Kamu yang manis begini. Pantas dipukul. Kamu siapa sih? Orang tuaku aja nggak pernah ngomelin aku. Kapan giliran kamu yang ngomelin? Lapesan. Kalau gitu aku yang gantiin orang tuamu. Ngajarin kamu pelajaran. Kamu mau ngapain? Ini kan keluarga Huo. Jangan sembarangan. Keluarga Huo. Hari ini nenek, meski bunuh kamu dan buang mayatmu ke hutan, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Kakak ipar. Aku tahu salah. Maafin aku ya. Pergi, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Tunggu aja. Ting Chen, barusan nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kenapa-kenapa. Kalau gitu, kita tidur. Tidur-tidur. Selamat malam. Tutup dengan baik. Aku pergi Ting Chen, kamu sudah bangun. Kecelakaan itu tidak melukai aku. Hanya saja aku ingin memancing ular keluar dari sarangnya, sengaja menutup meridian, menciptakan ilusi seperti orang dalam keadaan sakit. Setelah setengah tahun berlalu, aku akan bangun secara alami. Namun selama waktu ini, kesadaranku masih ada. Lalu kenapa tiba-tiba? Karena hari ini, ada orang yang membuka meridiaku lebih awal. Siapa yang begitu hebat? Bahkan teknikmu bisa dibukanya. Tolong selidiki semua orang di keluargaan. Jangan lewatkan satupun. Baik. Oh iya, aku sudah menyelidikinya. Yang dulunya meracunimu adalah keluarga kedua Huo. Agar Huo Chenfeng bisa menggantikanmu, mewarisi posisi kepala keluarga Huo. Dengan kepribadian Huo Chenfeng yang imut itu, ingin mewarisi posisi kepala keluarga Huo. Benar-benar seperti mimpi. Panas sekali. Jangan bergerak. Apa sih? Apa ini? Begitu keras. Ah.
Apaan sih? Astaga, aku ternyata bereaksi terhadapnya. Permisi, maaf mengganggu. Menghidangkan hidangan untuk Anda. Terima kasih. Ibyo, sekarang setiap kali aku memikirkan, wanita itu Anwan harus menjanda hidup di sisa hidupnya. Aku merasa senang. Betul juga. Daripada begitu, 3 tahun lalu, lebih baik mati saja. Aduh, ini gatal banget. Minum dulu 1 gelas. Aku merasa sangat gatal. Ting Ting, ibu tolong lihatkan aku. Tidak ada apa-apa. Gatal sekali. Mengapa aku juga jadi gatal? Apa yang terjadi? Aduh, mati rasa gatalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Ini hadiah reuni untuk kalian. Nikmatilah dengan baik. Pasty Nuan. Pasti wanita itu yang melakukannya. Gadis kecil manis itu. Jangan kira menikah sebagai pengganti di keluarga Huo berarti aman. Kami tidak akan membiarkanmu bersama dia. Belum selesai. Pagi-pagi. Haha. Tunggu dulu. Aku ingat semalam, kamu masih pakai baju kan? Lalu aku. Siapa yang mengganti bajuku? Jangan-jangan aku sendiri yang melakukannya. Apa ini? Kok keras sekali? Aduh, Anwan. Jangan bilang kalau kamu sampai lapar dan haus, lalu melepas semua pakaian Huo Tingchen, dan kemudian masih melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Dengan tangan MU mencoba-coba. Masuk. Nyonya muda, Nyonya tua memintamu datang sekarang. Baiklah, kamu keluar dulu. Aku mau ganti baju. Aku segera datang. Ting Chen, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Istri barumu itu bukan putri kedua keluargaan Anting, tetapi kakak perempuannya, Anwan. Keluargaan berani sekali, berkahwin menggantikan orang lain. Perlu tidak. Saya selesaikan dia. Tidak perlu. Dia semalam mengajar Huo Chen Feng. Seharusnya bukan orang dari faksi kedua. Serahkan dia kepada saya. Anda tidak perlu campur tangan. Saya ingin melihat siapa sebenarnya identiti dia. Mendekati saya. Apa sebenarnya tujuannya? Ada orang datang. Saya tutup dulu. Nyonya muda benar-benar berani. Semalam memukul anak kedua. Sekarang faksi kedua. Sedang mengedukai ibu besar. Kali ini nyonya muda. Pasti dalam bahaya besar. Barang sudah ditemui. Saya juga sudah ditemui. Mari kita cepat bawa kepada anak kedua. Adik ipar, jangan marah lagi. Oh,
Nanti dia datang saya tanya dia. Ibu, Hei, Anda cari saya. Ting Ting, Anda datang. Kenapa tidak berlutut? Pagi-pagi sudah ada anjing gila di sini menggonggong, membuat orang sakit hati. Anda bilang saya anjing gila. Anda bukan begitu. Kakak ipar, begini cara Anda mendidik menantu. Memukul adik ipar dulu, menghina orang tua kemudian. Sungguh tidak tahu aturan. Yang layak dihormati baru disebut orang tua. Anda pagi-pagi tanpa membedakan benar salah, langsung menyuruhku berlutut, menggigit siapa saja yang ditemui. Kalau bukan kamu anjing gila, siapa lagi? Kamu lihat aku tidak akan memukul mulutmu sampai hancur. Ah, kamu, Ibu, Kamu bisa ya, pagi-pagi sudah semangat ya, masih sempat menari. aku akan melawanmu. Sudah cukup. Ting Ting, kamu jujur sama ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, kemarin malam dia masuk ke kamarku, berusaha melakukan hal yang tidak senonoh padaku. Sedangkan luka di wajahnya, dia sendiri yang terjatuh. omong kosong. Jelas-jelas kamu yang memukul. Ersyao, jangan asal tuduh orang. Saya ini cuma perempuan kecil, bahu tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa memikul. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkanmu? Pria besar seperti kamu. Kalau hal ini tersebar, saya sih tidak apa-apa. Tapi kamu pasti akan jadi bahan tertawaan. Kamu, Chen Feng, apakah yang dikatakan Ting Ting benar? jangan dengarkan dia yang asal tuduh. Sama sekali tidak ada kejadian seperti itu. Ah, Anakku tampan dan berbudi, jujur dan lurus. Wanita seperti apa yang tidak bisa didapat? Masa mungkin mengincar kakak ipar sendiri? benar. Kemarin malam wanita ini tidak bisa menahan kesepian dalam hatinya. Ingin merayuku. Tapi aku menolaknya dengan tegas. Hahaha. Dengan wajah seperti kodokmu ini, aku punya suami yang tampan. Suami tidak merayu. Aku merayumu. Anda tidak buang air kecil. Lihat apa kebajikan Anda. Hei kau, Apa yang terjadi padamu? Lalu kau bilang, kau tidak melakukan kesalahan padaku kemarin. Lalu apa yang kau lakukan di kamarku? Tidak bisa dikatakan bahwa Anda menganggur dan bosan. Pergi berbelanja di kamarku. aku khawatir tentang kakakku. Aku datang mengunjunginya secara khusus. Aku masuk. Hanya melihat wanita ini. Niat untuk membunuh kakak saya. Hei, aku sangat membunuhmu. Apa yang terjadi? Kalian, jangan cepat-cepat bawa barang. Nyonya, ini aku di kamar. Yang ditemukan. Ini adalah, astaga, ini bukan jarum dan pisau? Di kamar Ting Chen, bagaimana bisa ada hal seperti ini? Wanita ini pasti datang. Niat untuk membunuh Ting Chen. Aku masuk kemarin. Aku melihat dia menusuk kakakku dengan jarum. Masih ada pisau di sebelahnya. Aku ingin menghentikannya dan memukulku. Yo, aku tahu itu. Anda pasti tidak ingin menikah dengan Ting Chen. Itu sebabnya dia sengaja membunuhnya. Kau sangat beracun. Jika bukan karena keluarga kami Chen Feng, mungkin tadi malam, Ting Chen adalah wanita ini. Dia membunuh. Sesuatu memang milikku. Hah? Dasau lihat. Dia mengakuinya. Belum selesai bicara, apa yang kamu cemas? Barang ini memang milikku, tapi pisau ini aku pakai untuk melindungi diri. Adapun jarum perak itu, aku pakai untuk menyelamatkan suamiku. Omong kosong. Penyakit Ting Chen. Sudah berapa banyak tabib yang dicari? Kamu cuma anak kecil. Berani-beraninya bilang, bisa mengobatinya. Mereka tidak bisa menyembuhkan. Itu masalah kemampuan mereka. Bukan berarti aku tidak bisa. Kamu pikir kamu siapa? Di dunia ini, hanya Master King Feng, dengan Tai Divine Nedle miliknya, yang mungkin menyembuhkan penyakit Ting Chen. Master King Feng, aku memang bukan dia, tapi aku muridnya. Adapun jarum perak yang kalian sebut, itu adalah Tai Yin Zhan. Hahaha. Bikin orang mati ketawa. Master King Feng, dia tidak pernah punya murid. Apalagi Tai Divine Needle. Itu harta tak ternilai. Jarum jelek yang kamu bawa ini, mau menipu sebagai muridnya. Menipu orang. Kakak ipar, wanita ini pasti punya niat jahat. Saranku kurung dia. Lebih baik pakai hukum keluarga. Pukuli sampai mati. Aku tidak percaya. Dia tidak mengaku. Ibu, aku jamin bisa menyembuhkan penyakit Ting Chen. Cuma kamu. Kamu bisa jamin apa? Dengan nyawaku, asal bisa menyelamatkan Ting Chen, aku rela melakukan apapun. Bahkan mengorbankan nyawaku. Sayangnya, nyawamu tidak ada harganya.
Ibu percayalah padaku. Ibu juga tidak ingin melihat Ting Chen terbaring di tempat tidur menjadi orang koma seumur hidup kan? Nyonya besar keluargaan datang. Keluargaan datang sekarang. Biarkan mereka masuk. Baik. Bagus, kamu berani menyamar sebagai adikmu dan menikah ke keluarga Huo. Menikah pengganti. Ibu mertua. Apa maksudmu? Nyonya Huo mungkin belum tahu. Saya sebenarnya adalah menantumu Anting. Kalau begitu kamu Anting. Dia? Oh. Dia adalah kakaknya Ting Ting. Anwan, dia demi mencari kekayaan. Hidup mewah. Malah pada hari pernikahan, memukul pingsan Ting Ting. Dan menggantikannya menikah ke keluarga Huo. Dia adalah sungguh penipu palsu. Bodoh. Apa katamu, Nyonya Huo? Maaf sekali, saya tidak tahu kakak saya. Sampai segitunya tamak bisa melakukan cara jahat seperti ini, menipu kita semua. Hei, kamu terlalu pandai memutar balik fakta. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak mau hidup menjanda. Memaksa saya untuk menikah sebagai pengganti. Bukan seperti itu Nyonya Huo. Mohon percayalah pada saya. Nyonya An bagaimana saya tidak tahu. Nona An ini. Kapan munculnya kakak perempuan? Kalian tidak tahu. 3 tahun yang lalu, Anwan berbuat mesum. Menjadi skandal besar. 3 tahun yang lalu. Apakah itu berarti? Wah, ternyata dia wanita yang mudah dirayu. Wanita seperti itu, seperti sepatu rusak ini, sama sekali tidak pantas masuk keluarga kami sebagai menantu. Tahun-tahun ini dia bersembunyi di gunung untuk menghindari masalah. Baru-baru ini turun. Bahkan ibunya yang sudah meninggal dulu melompat ke sungai untuknya. Bunuh diri. Aduh. Ibu. Jaga mulutmu, bersihkan sedikit. Kalau tidak lain kali, aku akan menamparmu sampai mati. Lihat. Dia dulu memukulku seperti ini. Sungguh dulu kau pura-pura lemah. Ternyata hanya penipu. Oh. Kau sangat mengecewakanku. Bukan begitu, Ibu. Kau rusak moralnya. Suka pamer, nikah sebagai pengganti adik. Datang ke keluarga kami. Pertama menyiksa Ting Chen. Lalu memukul Chen Feng. Sekarang berpura-pura murid Master King Feng. Belagak dan menipu di mana-mana. Semua ini cukup untuk membuatmu mati 10.000 kali. Ayo. Pukul dia. Berhenti. Huo Ting Chen, kamu sudah baik-baik saja. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu kamu turun dulu. Oh, Ibu. Ibu, aku sudah tidak apa-apa. Huo Ting Chen. Ternyata dia sangat cantik. Sekarang sudah bangun. Lalu? Bukankah berarti dia bukan lagi pasien koma? Nah Ting Chen. Kamu bangun tepat waktu. Perempuan inilah. Pertama-tama dia menyakitimu. Lalu melukai adikmu. Kamu tidak boleh melepaskannya. Benar. Kakak. Dia itu. aku jelas-jelas. Penyakitku adalah dia yang menyembuhkannya. Ini tidak mungkin. Apa bisa seorang gadis kecil sepertinya mampu menyembuhkanmu? Ting Chen. Kamu juga tidak perlu. Demi harga Jeri Kilyarga Yudama. Berbohong seperti ini. Meskipun aku sebelumnya dalam kondisi koma. Tapi kesadaranku masih ada. Apa? Apa benda keras ini?
Tadi malam dia menusuk jarum padaku. Barulah aku bisa bangun. Kakak. Kamu bilang kamu sadar. Lalu semalam. Kakak. Dengarkan penjelasanku. Semua ini salah paham. Salah paham. Chen Feng, mengapa kamu memukul adikmu? Huo Chen Feng berani menyentuh wanitaku. Pukulan ini masih tergolong ringan. Jika ada lain kali, aku akan membuat seluruh keluarga kedua kalian menyesal seumur hidup. Suamiku, benar-benar jantan sekali. Abang, ini semua salahku. Salahku, maafkan aku. Pergi. Aduh. Anak aduh. Ting Chen, aku ini Anting. Adalah wanita milikmu. Dia yang memukulku sampai pingsan dan menggantikanku menikah. Oh. Benarkah? Tidak ada. Dia sendiri yang tidak mau hidup menjanda, memaksaku untuk menikah denganmu. Bukan begitu, Ting Chen. Kamu begitu hebat. Bagaimana mungkin aku merendahkanmu dan tidak mau menikah denganmu? Benar? Jelas-jelas dia yang serakah. Ingin naik pangkat, menggunakan segala cara. Sekarang malah balik menuduh. Menuduh kami. Tidak mengaku ya. Baiklah, kalau begitu mari kita dengarkan ini. Kakak, sebenarnya, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah menggantikanku menikah dengan si sampah Huo Ting Chen. Aku, Ting Chen, berani sekali. Berani menyuruh orang menggantikan menikah dan berani menghina anakku sebagai sampah. Nyonya Huo, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Rekaman itu palsu. Palsu. Baik. Kalau begitu mari kita putar sampai habis. Biar semua orang mendengarkan dengan jelas. Kamu anak kurang ajar. Berani merekam. Awasan saya pukul kamu. Aduh. Suami dia pukul saya. Takut banget. Berani di depan saya, pukul wanita saya. Mau mati ya? Ada orang? Bawa 2 orang ini turun. Saya nggak mau lihat mereka lagi. Nyonya Huo. Ting Chen, saya ini wanita kamu. Ting Chen. Kakak ipar, kami masih ada urusan. Duluan ya. Iya. Ting. Bukan. Nuan. Ya salah. Barusan hampir salah tuduh kamu. Terima kasih. Menyelamatkan Ting Chen. Nggak apa-apa. Itu memang harus saya lakukan. Ting Chen, kamu baru bangun. Tubuh masih perlu pulih. Kalian berdua suami istri. Cepat naik istirahat lagi. Iya. Cepetan. Huo Ting Chen barusan. Benar-benar berkat kamu. Kamu siapa sih? Barusan di bawah sudah jelasin tadi. Nama saya Anwan. Dipaksa gantiin Anting nikah sama kamu. Tapi sekarang, saya istri kamu. Kamu harus tahu, yang saya tanya bukan itu. Terus yang kamu tanya apa? Kamu bilang tadi, kamu murid Master King Feng. Waduh, barusan saya keceplosan. Guru-guru sudah lama mengasingkan diri di hutan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sepertinya lebih baik tidak mengekspos diri. Aduh, aku tadi ngomong sembarangan. Haha. Ngomong sembarangan. Lalu ini apa? Murid dari Taoist King Feng, mungkin saja palsu. Tapi Tai Divine Nedle hanya ada satu set di dunia ini. Pasti tidak mungkin palsu. Kamu memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi, dan Tai Divine Nedle yang terkenal di seluruh dunia. Kamu sebenarnya siapa? Mendekati aku ada tujuan apa? Aku tentu saja datang untuk membalas budi. Tapi masalahnya adalah 3 tahun lalu tidur dengan orang lalu kabur. Jika Huo Ting Chen tahu, membunuhku mungkin saja. Katakanlah. Sepertinya, sampai saat ini, hanya tersisa satu cara. Huo Ting Chen. Semua orang di dunia tahu, keluarga Huo kaya raya. Semua wanita di dunia ingin menikahimu.
Tentu saja, aku juga tidak terkecuali. Ini tujuanmu. Ya, bukan juga. Lalu apa tujuan sejatimu? Sebenarnya apa? Tujuanku yang sebenarnya. Lihat ada UFO. Berani-beraninya kamu menipuku. Ah, Kamu gila ya? aduh. Huo Tingchen, kamu masih belum mengerti. Tujuanku yang sebenarnya adalah kamu. Siapa saya itu penting. Tidak penting. Yang penting adalah, kamu hanya perlu tahu. Seluruh dunia aku yang paling mencintaimu. Seluruh dunia hanya aku yang akan menjagamu. Aku selamanya. Tidak akan mengkhianatimu. Lalu mengapa aku harus percaya padamu? Aku akan membuktikannya dengan waktu dan tindakan seperti sekarang ini. Kamu mau apa? Huo Tingchen, kamu sepertinya masih berhutang 1 malam pengantin padaku. Mungkin aku bisa melunasinya sekarang. Aha, baiklah. Tapi ini siang hari melakukan hal seperti itu. Apa itu? Apakah tidak terlalu baik? Hahaha. Aku tidak peduli apa tujuanmu sebenarnya. Aku beritahu kamu, di rumah Huo lebih baik kamu bersikap baik. Jika aku tahu, kamu punya niat lain. Aku jamin kamu akan mati tanpa tempat dikuburkan. Hei. Terlalu kejam. Pria brengsek. Huo Tingchen. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti niat baikku. Hei. Presiden Direktur, akhirnya bisa menghubungi Anda. Saya dengar Anda kembali sudah ke kota beberapa waktu. Seluruh grup di Hao sedang menantikan Anda. Tenang saja. Tidak ada masalah. Hanya beberapa waktu lalu menangani beberapa hal. Presiden Direktur, silakan perintahkan. Aku pasti akan melakukannya. Kalau begitu, tolong siapkan untukku kontrak senilai 10 miliar kirim ke perusahaan An. Baik, aku akan segera melakukannya. Aduh. Setelah menyembuhkan penyakit Huo Tingchen, selanjutnya, saatnya untuk menghabisi kalian. Ibu. Sekarang Huo Tingchen sama sekali bukan orang yang koma. Yang harus menikah dengannya adalah aku. Sekarang kamu harus membuat Anwan. Wanita itu tukar kembali dengan aku. Sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Mana mungkin bisa ditukar kembali? Wen Qiang, Anwan ini sangat membenci kita. Jika dia benar-benar menjadi Nyonya Huo, pasti tidak baik untuk kita. Benar, Ayah. Sekarang perusahaan An sedang kesulitan. Jika aku menjadi Nyonya muda, aku pasti akan berusaha segala cara untuk membantu perusahaan An. Aduh. Sekarang ngomong begitu buat apa? Daripada itu lebih baik pikirkan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Tuan. Bos Wang dari grup di Hao datang. Grup di Hao. Bos Wang. Cepat-cepat. Silahkan dia masuk. Aduh, Bos Wang. APA Kapar, ada apa sampai datang ke rumah kami? Bos An. Ini adalah kontrak. Sebesar 10 miliar dari grup di Anda. Silakan dilihat. Kontrak miliaran rupiah. Aduh. Kerjasama miliaran Ketua rupiah baru antara grup grup Hao Hao dan grup pesan Ani. khusus. Harus dengan keluargaan. Mencapai kerjasama jangka panjang. Bisa bekerja sama dengan grup di Hao. Perusahaan besar seperti itu. Itu adalah kehormatan bagi keluargaan. Hahaha. Kalau kontraknya tidak ada masalah, maka saya pergi dulu. Semoga kerjasama kita ke depannya lancar. Aduh, terima kasih banyak. Hahaha, aduh. Sangat bagus. Dengan kontrak miliaran rupiah ini, tidak hanya bisa menyelamatkan keluargaan dari krisis, bahkan mungkin bisa masuk ke dalam 4 keluarga besar di kota utara. 4 keluarga besar, aduh. Ting. Kalau keluargaan masuk ke dalam 4 keluarga besar, maka nilai kamu akan naik berkali-kali lipat. Kalau mau menikah dengan Huo Tingchen, bukan hal yang sulit lagi. Grup di Hao ini, ketua barunya baru saja menjabat. Kita harus membujuknya dengan baik.
Dia yang terhormat. Haha. Saya dengar. Baru-baru ini di bawah grup di Hao, rumah lelang Shengshi, ada acara lelang. Kalian berdua, nanti pergi ke acara lelang itu. Pilih dengan hati-hati. Hadiah yang sangat bagus. Haha, tidak perlu yang terbaik. Asalkan yang termahal. Ayah, tenang saja, serahkan pada saya. Memang suami saya yang hebat. Semakin dilihat semakin keren. Hehehe. Makan saja. Oh, Awalnya aku pikir, kalian berdua butuh waktu untuk membangun hubungan. Melihat kalian begitu mesra, aku jadi tenang. Kalau bisa memberiku cucu yang gemuk, maka Ibu, tenang saja, serahkan padaku. benarkah? Kalau begitu ibu serahkan padamu. Haha, tenang saja. Oh, ngomong-ngomong Nuan-Nuan. Kamu menikah dengan tergesa-gesa. Ibu belum sempat memberimu hadiah. Di sini ada 100 juta. Hari ini siang, Auction House Shengshi mengadakan lelang. Kamu suka apa? Silahkan belanja. Oh, tidak perlu ibu. Tidak perlu, tidak perlu. terima saja pemberian ibu. Jangan sia-siakan niat baiknya. Baik. Hehe. Auction House Shengshi bukankah milik grup di HO? Kebetulan mau inspeksi kerja. Ting Chen, kamu temani Nuan-Nuan juga. Ibu, aku masih ada urusan. Maaf tidak bisa menemani. Kamu. Ibu. Oh. Hehe. Wow. Ayo pergi. Ting Chen, kalau kamu begitu tidak tenang, istri kecilmu ini, kenapa tidak pergi bersamanya? Mau makan apel. Nggak nyangka kamu cukup berperasaan. Ting Chen, Habis makan diam ya. iya. Baru-baru ini aku dengar, rumah lelang Shengshi, yang berada di bawah grup di Hao, baru saja ganti direktur baru. Nggak tahu siapa orangnya. Sangat misterius. Aku juga dengar, grup di Hao tiba-tiba memberikan pesanan miliaran ke grup Anshi. Grup Anshi demi menjilat si bos besar ini. Malam ini juga akan datang. Maksudmu, orang Anshi juga akan datang hari ini. Iya. Ting Chen, kamu mau kemana? Ke lelang. Katanya nggak mau pergi. Hati pria dalamnya seperti laut. Nuan-Nuan. Aku benar-benar nggak nyangka. Begitu kamu kembali, langsung jadi nyonya muda keluarga Huo. Tentu saja, yang paling penting, nggak lupa sama sahabatku ini. Bodoh. Aku lupa siapa? Nggak mungkin aku lupa sama kamu. Ayo pergi. Wah, ini dia rumah lelang Shengshi. Sangat megah. Aku dengar di rumah lelang ini ada banyak harta karun langka. Nuan-Nuan, kamu mau beli apa hari ini? Aku sih nggak ada yang mau beli. Tapi bisa cariin beberapa barang buat suamiku. Aku bilang Nuan-Nuan, 3 tahun nggak ketemu. Kenapa kamu jadi budak suami? Urus saja urusanmu sendiri. Wah, dari mana datangnya orang kampung ini? Siapa kukira? Ternyata kamu. Pantas saja dari jauh, tercium bau miskin. Oh kalian. Aku bilang juga, kenapa dari awal sudah tercium bau tak sedap? Kamu ngomongin siapa? Dulu kamu saat ibuku hamil, memanjat ke tempat tidur ayahku dan berselingkuh dengannya selama 20 tahun. Di sini selain kamu si manis, mungkin tidak ada yang layak mendapat gelar itu. Kamu? Ibu. Membuatku memberi hormat besar. Baiklah, aku akan menerimanya dengan berat hati. Anuan, jangan kira kamu jadi nyonya Huo, berarti kamu jadi kelas atas. Sebelum Huo Tingchen jadi tanaman, sudah ada rumor dia tidak suka wanita. Meskipun sekarang dia bangun, kamu tetap akan jadi janda hidup. Tidak usah khawatir. Level suamiku sekarang sangat baik loh. Oh iya, aku dengar perusahaan Anda dalam 2 tahun ini tidak begitu baik. Jangan sampai bangkrut. Kamu si adik kedua keluargaan harus mengemis di jalan. Si manis, kamu belum tahu ya? Grup di Hao memberi kami kontrak miliaran. Sekarang perusahaan kami
sudah jauh lebih baik. Cepat pergi dari sini. Wow, miliaran. Miliaran, kamu dengar tidak? Keren banget. Tapi kalian ingin usir kami berdua dari sini? Sepertinya tidak mungkin. Ayo pergi. Levelnya luar biasa. Ting Chen, kalian berdua jangan-jangan sudah. Terakhir apel. Next time belum tentu. Ini. Kalian lihat, itu bukan Nyonya An dan Nona An, katanya grup Dihao. Memberi kerjasama miliaran kepada Anshi. Sekarang Anshi, di kota utara, benar-benar sangat populer. Siapa bilang tidak? Anshi sekarang sangat kaya. Sepertinya hari ini, lelang ini, kita semua akan pulang dengan tangan kosong. Anwan, barang berharga di lelang Shengxi, semua adalah harta karun. Nomor 1 di dunia. Aku sarankan kamu, lebih baik cepat pergi, agar nanti tidak malu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Justru kamu, kalau nanti tidak bisa membayar uangnya. Jangan nangis ya. Kamu, Ting Ting, jangan bertengkar dengan mereka berdua. Biarkan orang rendahan seperti ini masuk untuk melihat dunia. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan untuk barang pertama. Ini adalah porselen biru putih dari kiln resmi era Qianlong. Harga awal 1 juta. Kiln resmi era Qianlong. Itu benar-benar barang yang sangat bagus. 3 juta. Ting Ting, ayahmu paling suka barang antik. Pasti dia suka vas ini. 10 juta. Apa yang terjadi dengan rumah lelang ini? Barang bagus bisa masuk. Sudahlah, biarkan saja mereka menjadi orang yang konyol. 20 juta. 30 juta. 50 juta sekali. Selamat Nona An, dengan harga 50 juta, berhasil memenangkan lelang ini. Ansi benar-benar kaya raya. Vas seharga 50 juta, langsung dibeli. Tentu saja, keluarga An punya banyak uang. Hanya 50 juta saja. Itu hal sepele. Apa yang aku inginkan pasti dapat. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu. Selamat ya, mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli barang yang bagus ini. Tadi kenapa? Yao Yao. Anjing bisa menggigitmu, tapi kamu tidak bisa menggigit anjing. Benar kan? Kamu benar. Selanjutnya kita lanjut ke barang lelang kedua. Silakan, jepit rambut Phoenix ini, konon dipakai oleh Wu Zetian saat dinobatkan sebagai permaisuri. Jadi harga awal lelang hari ini adalah 10 juta. Ini barang bagus. 20 juta. 100 juta. Kenapa tidak ikut lagi? Atau tidak punya uang? Nilai sebenarnya dari hiasan rambut ini hanya sekitar 50 juta. Siapa yang mau ikut? Kalau kamu memang menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Tidak punya uang ya tidak punya uang. Masih saja bicara besar di sini. Memberikannya padaku. 200 juta. Ting Chen, kamu gila ya. Hyacinth Rampart ini tidak seharga 200 juta. Jangan banyak bicara, tawar saja. 100 juta sekali. 100 juta 3. 200 juta. Ting Ting. Hyacinth Rampart ini tidak seharga itu, lupakan saja. 200 juta 3 kali terjual. Selamat kepada tuan ini. Yang telah memenangkan Hyacinth Rampart ini dengan 200 juta. Kamu tadi bilang, apapun yang kamu inginkan, pasti bisa kamu dapatkan. Tampaknya tidak selalu begitu. Kamu, Hahaya. Tapi, siapa sih orang bodoh ini? Membayar harga segitu untuk sebuah hiasan rambut. Kalau menurutku, pasti dia beli untuk istrinya. Entah istri yang mana, yang sangat beruntung punya suami yang baik seperti ini. selanjutnya adalah barang lelang terakhir dari acara lelang kita kali ini. Silakan, dan barang lelang ini akan menjadi Harta Karun Museum kita. Pil ini konon dibuat oleh Tabib Bian sendiri. Pil dari Tabib Bian. Meski tidak bisa membuat awet muda, tapi bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Ting Ting, kita foto obat ini. Lalu kirim ke cermin baru grup Dihao. Keluarga kita nanti pasti bakal makmur.
Harga buka 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar. 7 miliar. Kayaknya keluargaan sudah pasti menang. Kasih harga 7 miliar. Kayaknya kita kali ini gak ada harapan. Guru pernah bilang, pil ajaib ini barang suci. Dan punya efek luar biasa. Walaupun 100 miliar tetap worth it. Kalau barang bagus ini dikasih ke Ting Chen buat nutrisi tubuh, paling cocok. 7 miliar ke 10 miliar. Siapa cewek ini? Sampai bisa nawar 10 miliar. Gak tahu, aku belum pernah lihat. 10 miliar. Kamu gila ya? Urusan aku gila atau enggak, ini lelang. Kamu mau nawar, atau diam, atau pergi. Ting-ting walaupun kita punya saran 100 miliar dari grup di Hao, tapi gak mungkin ngambil 10 miliar. Ting Chen istri kecilmu ini. Asalnya dari mana sih? Langsung nawar 10 miliar. Jangan-jangan kamu disokong. Gak tahu. Kemungkinan besar asalnya besar. 11 miliar ketiga. Selamat kepada nona ini, yang telah memenangkan lelang ini dengan 11 miliar. Oh ho ho ho. Tangguh Sebenter, moderator, si imut ini tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia cuma datang untuk mengacau. Benar? Hanya 11 miliar saja. Kalian berdua tidak bisa mengeluarkannya. Bukan berarti saya tidak bisa. Hanya saja, kamu cuma diusir dari keluargaan dan turun dari gunung kampungan. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu? Oh, ternyata si anak buangan keluargaan. Kalau kamu bisa mengeluarkan 11 miliar, nama saya akan Daichelis terbalik. TAPI. Saya dengar dia baru saja menikah dengan putra keluarga Huo Ting Chen. 11 miliar bagi keluarga Huo. Mudah sekali. Lalu bagaimana? Huo Ting Chen setelah kecelakaan menjadi vegetatif, berbaring selama setengah tahun. Meskipun sekarang sudah sadar, tapi posisinya di keluarga Huo sudah sangat genting. Kamu benar-benar berani sekali berkeliaran di sini. Tolong segera pergi. Biarkan saya keluar. Konsekuensinya mungkin tidak bisa kamu tanggung. Tidak bisa ditanggung. Rumah lelang Shengxi, milik grup di Hao. Di Beicheng Balam pernah tekat pada saya Papang. Berkeliaran di sini. Kamu tidak ingin hidup. Datang. Nuan-nuan, sekarang kita harus bagaimana? Jangan takut saya di sini. Hei, saya sudah mengeluarkan 10 miliar harga tinggi memperoleh pil ini. Kamu sekarang mengusir tamu tanpa izin, menyebabkan perusahaan kerugian yang serius. Jika Wang Lin tahu kamu melakukan ini, coba tebak apa akibatnya buat kamu. Ini nama manajer umum grup di Hao. Bisa kamu panggil begitu? Wanita ini. Moderator, jangan takut. Anshi, sekarang adalah mitra terpenting grup di Hao. Dengan kami di sini, apapun yang terjadi, Anshi akan menanggungnya. Nyonya Nonaan, hari ini beruntung ada kalian. Usir mereka keluar. Tunggu. Baiklah, tidak percaya ya. Baiklah, sekarang aku akan menelepon. Hei, aku sedang di lelang Shengxi. Batas waktu 10 menit. Antarkan ke sini 10 miliar tunai. Sekarang juga. Berpura-pura. Teres berpura-pura. Masih 10 menit. Kalau ada yang bisa mengantarkan 10 miliar tunai, aku akan makan kursi ini. Baik, kamu yang bilang. Aduh, sudah 10 menit. Orangnya mana? Uangnya mana? Kalian masih diam di sini. Cepat lakukan. Ada orang hebat. Kepala keluargaan datang. Barusan kalian ribut-ribut. Apa yang terjadi? Ayah, kenapa kamu datang? Bos Wang meneleponku. Ketua baru grup di Hao. Untuk datang ke sini untuk memeriksa. Aku akan menceritakan tentang kalian berdua. Apa yang harus dilakukan? Kenapa kau di sini? Ayah, kau datang. Kakak dia sedang membuat masalah. Kami akan membelinya. Ketua baru. Apa? Hal dari ketua Emgrand Group. Kau juga berani. Kau bilang ini. Berikan aku. Karena itu adalah hadiah untukku. Maka saya akan membuatnya sulit. Sudah ditutup. Oh, benar. Ingatlah untuk pergi ke sana dan mengambil uangnya. Menguatkan hadiah Anda. Kau benar-benar berpikir. Ketua grup Emgrand. Itu benar. Aku baru dari Emgrand Group. Ketua Umum Anwan.
Hahaha. Tidak masalah. Berani berpose sekarang. Ketua grup M Grand. Ketua grup M Grand. Identitas apa itu? Bagaimana Anda bisa membuat masalah? Wen Qiang ya. Ketua grup M Grand. Segera tiba. Jika dia tahu, pasti akan mempengaruhi kita. Saya pikir Anda tidak. Kebenaran? Jaminan tidak merata. Orang tuanya senang. Berikan kami kontrak besar. Kau benar. Wanita terbalik. Beraninya kau membuat masalah di rumah lelang Shengxi. Berani melakukan kejahatan terhadap ketua. Hari ini aku akan di sini, menjalankan hukuman keluarga. Sebagai peringatan, kalian semua, patahkan kedua kakinya. Berhenti. Aduh. Bos Wang. Minggir. Bos Wang wanita ini. Dia berani mengatakan, dia adalah ketua direksi. Diam. Bos Wang kamu. Bawahan ini menghadap ketua direksi. Selamat siang ketua direksi. Benar Bos Wang, dialah yang berpura-pura sebagai ketua direksi grup Dihao. Sekarang tangkap dia. Biar dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bos Wang. Ini karena aku kurang tegas. Sehingga anak durhaka ini berbuat onar di sini. Tenang saja. Sekarang aku akan menanganinya. Buka lebar-lebar mata kalian. Ini adalah ketua direksi baru grup Dihao. Anwan. Ketua direksi An. Apa? Cepat ambilkan barang ketua direksi An. Bos Wang, dia adalah ketua direksi grup Dihao. Lalu, berarti aku Tidak mengenal bos kalian. Dari mana grup Dihao mendapatkan orang bodoh sepertimu? Hei. Cari tempat sepi. Habisi dia. ketua direksi. Ini semua salahku. Mohon maafkan kebodohanku. Lepaskan aku. Benarkah kamu ketua direksi grup Dihao? Benar-benar asli. Grup Dihao. Kontrak miliaran. Anwen Qiang. Awalnya karena kau adalah ayahku, aku sudah menyiapkan kontrak miliaran untukmu. Tapi tak kusangka. Kau malah memperlakukan aku seperti ini. Kalau begitu, kontrak miliaran ini tampaknya tidak perlu lagi. Ambil kontrak itu. Nuan-nuan bukan. Ketuaan. Kami untuk kerja sama ini. Anjia sebelumnya sudah mengerahkan segala upaya. Menanamkan modal besar-besaran. Kalau kontrak ini hilang, Anjia kami bisa bangkrut. Oh, kalau begitu bangkrut saja. Kontrak. Kontrakku. Oh iya. Nona kedua An dan Nyonya An, barang lelang mereka di acara lelang ini. Sepertinya totalnya 10 miliar. Nanti jangan lupa minta uangnya ke Anshi. 1 sen pun tidak boleh kurang. Ya. Anwan kau yang manis. Kau sengaja. Anak durhaka. Kau berani bicara seperti itu kepada ketua. Kalian berdua berlutut. Minta maaf kepada ketua. Ayah? Berlutut. Nuan-nuan anakku yang baik. Ayah salah. Kau lihatlah. Kita ini ayah dan anak. Lepaskan ayah kali ini. Anwen Qiang. Dulu kau memaksa ibuku melompat ke sungai, membawa wanita ini masuk ke rumah, membuangku ke gunung, bahkan memaksaku untuk menikah sebagai pengganti. Pernahkah kamu memikirkan, aku adalah anakmu? Kumohon kau berbaik hati. Aku berjanji mulai sekarang. Aku akan berubah total. Baiklah. Kau ingin aku memaafkanmu? Bisa saja. Mari kita lihat seberapa tulus kau. Bawa ke sini. 3 menit 1 tamparan.
10 juta. Berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan? Tergantung nasibmu. Wen Qiang, apa yang kau lakukan? Oh, ayah? Ah, ibu, kau baik-baik saja. Ayah, kau untuk wanita ini. Kau lupa bagaimana ibu merawatmu. Nah, sekarang belum sampai 1 miliar dengan uang ini. Untuk keluargaan, jauh dari cukup. Tentu saja jika kau ingin menyerah, bisa saja. Aku tidak peduli. Anak durhaka. Aku yang kepala keluarga di sini. Bukan giliranmu untuk menasihatiku. Aduh, Ah, ah. Pembunuhan. aku tidak membunuh. Aku tidak. Semua orang melihatnya. Kau yang membunuh. Ayo, bawa kedua pembunuh ini ke tempat yang seharusnya. Ya, Aku tidak, jangan sentuh aku. Anuan, kau manis. Yao Yao, ayo pergi. Nuan, kamu benar-benar hebat. 3 tahun. Sekarang kamu bukan hanya istri muda keluarga Huo, tapi juga berubah menjadi presiden direktur grup Dihao. Ah, itu semua kebetulan saja. Tapi, Anuan Qiang tetap ayahmu. Barusan dia seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak apa-apa? Sejak dia membunuh ibuku 3 tahun lalu, dia bukan lagi ayahku. Nuan, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Ah, kamu si licik. Huo Tingchen, kenapa kamu datang? Naik mobil. Tapi aku. Hei. Lain kali kita janjian lagi. Dah. Wah, ternyata ini yang disebut bos yang otoriter. Ganteng banget. sangat mungkin. Huo Tingchen, kamu ngapain? Turunkan aku. Kamu ngapain? Sekarang, haruskah aku memanggilmu Nona An? Dokter An? Atau Presiden Direktur Grup Dihao? Nona An? Barusan, kamu juga ada di sana. Bukan itu intinya. Intinya adalah statusmu begitu hebat. Tapi kamu masih menyembunyikan identitas dan menikah ke keluarga Huo. Tujuan sebenarnya kamu, apa sih? Aku sudah bilang dengan jelas. Tujuan sebenarnya aku. Kamu mau bilang lagi, karena aku ya? Aku. Terakhir kali kamu berhasil mengelabui aku. Kali ini. Tidak semudah itu. Huo Tingchen ini, kenapa curiga-curiga gitu? Apa belum minum obat ya? Iya, minum obat. Ngomong-ngomong dulu deh, Huo Tingchen, cepat. Minum obat ini. Obat yang kamu beli dengan harga selangit. Untuk aku. Tentu saja. Aku nggak mau minum. Orang yang asal-usulnya nggak jelas. Barang yang kamu kasih, siapa tahu ada racunnya. Aku nggak mungkin ngerjain kamu. Obat Bianshen dan ini benar-benar langka. Minum ini bagus buat kesehatanmu. Cepat minum dong. Nggak mau. Baiklah, kamu nggak mau minum ya? Aku punya cara buat bikin kamu minum. Kamu mau ngapain? Lihat kan. Aku bilang juga obat ini nggak ada racunnya. Wanita ini. Benar-benar nggak bisa diajak ngomong. Ngapain kamu ikut campur? Bukan. Rasa obat ini kayaknya agak aneh deh. Dan aku kayaknya ngerasa obat ini di dalamnya kayaknya ada. Shifu ketiga. Lagi ngapain lihatin? Sampai serius banget. Aku lagi baca tentang Bian Kue Shen dan penjelasan detailnya. Bian Kue Shen Dan. Katanya bisa menghidupkan orang mati. Obat dewa itu. Iya dan bukan. Hidup kembali. Itu cuma kabar angin. Tapi bisa memperpanjang umur. Dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tentu saja, masih ada satu lagi. Fungsi yang lebih penting. Fungsi apa?
kamu belum menikah. Engkemanjen ini sama kamu perkema. Tapi buat kakak seniormu, ini barang yang sangat berharga. Pasti dia bisa mewujudkan keinginannya. Pagi. Kamu berani meracuni aku. Hei. Salah dong. Aku sebelumnya nggak tahu Bian question dan punya efek kayak gitu. Tapi kamu tenang aja. Hei. Aku akan bertanggung jawab sama kamu. Hei. Kamu kejam banget sih. Tapi 10 miliar buat beli suami semalam. Hehe. Worth it. Nih buat kamu. Buat aku. Kemarin lihat, lalu beli aja. Hah. Ini dibilang beli sembarangan. Ternyata istri paling bahagia. Ya aku dong. Hehehe. Ting Chen, tungguin aku. Ting Chen, Nuan, kalian berdua udah bangun. Mama, Butler, cepetan, ambilkan sup ayam Nuan. Baik Nyonya. Nuan, kemarin malam benar-benar melelahkanmu. melelahkan apa? Kemarin malam, kalian berdua membuat keributan besar. Meskipun aku sudah menyuruh pelayan untuk tidak mendekat. Tapi katanya, bahkan penjaga pintu pun mendengarnya. Masa bukan melelahkan? Ting Chen, kamu juga bilang. Kamu kok sama sekali tidak tahu. Bersikap lembut sedikit. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua suami istri. Tidak perlu menjelaskan pada ibu. Detailnya. Kalian bisa diskusikan perlahan. Tidak perlu memberitahu ibu. Ibu. Kamu tenang saja. Detail kami nanti akan kami diskusikan perlahan. Hehehe. Oh ya. Kalian berdua pulang dan bersiap-siap. Minggu depan kita berangkat. Mau kemana? Aduh, Ting Chen, kamu lupa. Minggu depan ulang tahun ke-70 kakekmu. Ulang tahun ke-70. Kita akan ke Village Jade Dragon untuk memberi selamat pada kakekmu. Sekalian memperkenalkan Nuan pada kakek. Baik, sudah tahu. Sebenarnya posisi kepala keluarga adalah milikku. Tapi karena kakakku bangun. Sekarang harus bagaimana? Kakek sangat menyukai kakakku. Posisi kepala keluarga. Kakek pasti akan memberikannya pada kakakku. Jujur saja. Itu karena si Anuan yang manis itu mengacaukan rencana kita. Dia cuma seorang gadis kecil yang mengandalkan sedikit pengetahuan medisnya. Masih ingin melindungi Huo Tingchen. Mimpi di siang bolong. Tuan, cepatlah pikirkan cara. Kalau tidak, posisi kepala keluarga Huo benar-benar akan menjadi milik Huo Tingchen. Tenang saja. Keluarga Huo mengandalkan ilmu bela diri. Posisi kepala keluarga Huo hanya bisa didapat oleh yang paling ahli. Jadi maksudmu? Tubuh Huo Tingchen belum sepenuhnya pulih. Asalkan Chen Feng bisa mengalahkannya, pasti akan mendapatkan pengakuan dari seluruh keluarga Huo. Lagi pula, pedang dan golok tak berbayang. Kalau Huo Tingchen mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, maka posisi kepala keluarga Huo secara alami akan menjadi milik Chen Feng. Tapi ayah, dengan kemampuan seadanya ini, ayah sudah menyiapkannya untukmu. Buku rahasia ini ditulis oleh pemimpin kuil King Xuan, Heng Ting. Meski hanya beberapa bagian yang tersisa, tapi asalkan kamu rajin berlatih di seluruh kota utara, hanya sedikit yang bisa menjadi lawanmu. Bagus sekali. Kepala keluarga Huo. Ini adalah hadiah dari grup Xingchen. Keberuntungan dan kemakmuran untukmu. Rezekimu seluas lautan setinggi gunung selatan. Hahaha. Grup Xingchen menghadiahkan sebuah giok rui. Yang Mulia Chen. Terlalu baik. Silakan. Hahaha. Kepala keluarga Huo. Ini adalah hadiah dari grup Song untuk Anda. Silakan cicipi. Hahaha. Grup Song
menghadiahkan vas kaca pelangi. Silakan masuk. Hahaha. Tuan dan Nyonya kedua. Putra kedua datang. Hahaha. Ayah. Ya. Ayah, Ya. Kekek. Ya. Hahaha. Kekek. Ini hadiah dari cucu. Khusus disiapkan untuk Anda. Hahaha. Ini. Bukanlah mutiara malam dari Laut Selatan. Saya ingat tahun lalu harga lelang awalnya. Mencapai 1 miliar. putra kedua ini benar-benar berbakti. Chen Feng. Kamu sangat perhatian. Tidak sia-sia kakek. Menyayangimu sejak kecil. Hahaha. Anda adalah kakek saya. Saya menghormati Anda. Ini seharusnya. Ya baiklah. Hahaha. Nyonya besar dan putra besar. Nyonya Dareng. Ayah, Ya. kami kembali untuk melihat Anda. Kakek, Ayah, ini adalah Ting Chen, menantu yang baru saja menikah. Anuan, cepat sapa kakek. Halo kakek. Anak baik. Aku dengar. Kamulah yang menyembuhkan penyakit Ting Chen. Maka atas nama keluarga Huo. Terima kasih ya haha. Kakek. Tidak perlu. Kita semua satu keluarga. Bicara soal terima kasih apa sih? Anda duduklah. Sini hehe. Baik. Meskipun anak kedua tampan dan berbakti. Tapi kalau dibandingkan dengan anak sulung. Jauh sekali bedanya. Benar juga. Sekarang anak sulung sudah bangun. Kurasa posisi kepala keluarga, 10 dari 9 kemungkinan, masih milik anak sulung. Perkataanmu memang enak didengar. Hari ini kan ulang tahun ke-70 kakekmu. Kenapa aku tidak melihat? Kamu membawa hadiah, adik ipar. Hadiah sudah diberikan ke kepala rumah tangga. Kakak ipar. Anda membawa hadiah. Itu bentuk bakti Anda. Sedangkan Anuan, sebagai menantu baru keluarga Huo, pertama kali datang, bahkan tidak membawa hadiah. Agak tidak sopan ya. Lihat saja Chen Feng kami. Untuk hadiah kakek, sudah mempersiapkannya setahun sebelumnya. Tidak seperti beberapa orang. Hah? Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Hadiah? Hadiahnya di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kalau kamu berani membohongi kakekmu, itu dosa yang lebih besar. pergi. Ambil yang ada di mobilku. Herba gunung 100 rumput. Tidak perlu Ting Chen. Kakek. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-70 Anda. Ini adalah hadiah dari saya dan Ting Chen. Untuk Anda. Ini untuk Anda. Baik. Aduh. Hai. Ini kok terlihat seperti sebatang rumput ya? Yakinlah, ini memang sebatang rumput. Kamu berani sekali. Kakekmu adalah kepala keluarga Huo. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekmu. Kamu malah membawa sebatang rumput jelek. Kamu jelas-jelas menghinanya. Ayah. Anuan ini. Memalukanmu di depan umum. Sekarang seharusnya Anda. Langsung menyuruh orang mengusirnya. Hahaha. Apa yang kamu tunggu? Usir mereka. Aku di sini. Siapa yang berani? Ting Chen, sudah saatnya seperti ini. Mengapa kamu masih membelanya? Kenapa tidak bertindak? Tunggu dulu. Hahaha. Aduh. Masih cucu menantuku. Yang paling mengerti hatiku. Hehe. Ayah, ulang tahun ke-70 Anda. Dia membawa sebatang rumput jelek. Ini jelas-jelas menghina Anda. Kamu tahu apa? Dulu aku suka berlatih bela diri. Karena itu, aku punya banyak masalah kesehatan. Setiap matahari terbenam, seluruh tubuhku sakit sekali. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan adalah dengan rumput lanling. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu sudah berapa banyak orang yang saya kirim, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Sungguh tidak terduga. Camel ternyata bisa menemukannya. Hahaha. Ayah, ini. Yang satu ini adalah rumput lanling. Bagaimana mungkin? Anak baik, mengapa kamu memikirkan untuk memberikan ini kepadaku? Kakek. Ketika Ting Chen di rumah, dia sering membicarakan penyakitmu. Rumput lanling ini, dia berusaha sangat keras untuk mendapatkannya. Saya hanya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Kalian berdua sungguh perhatian. Hahaha. Kapan aku pernah membicarakan penyakit kakek dan juga rumput lanling ini? Kok bisa jadi aku yang menemukan? Penyakit kakek itu. Jelas terlihat. Siapa yang memberikan rumput lanling? Kita sudah jadi suami istri. Siapa yang memberikan? Penting apa? Apa itu perhatian? Menurutku,
Hanya keberuntungan. Kucing buta ketemu tikus mati. Kucing buta ketemu tikus mati. Aku malah tidak tahu ada yang ikut-ikutan. Mungkin benar. Kamu maksud apa? Maksudku apa? HMPH, Mutiara Malam Laut Selatan. Memang barang bagus, tapi yang kamu punya ini kayaknya agak beda deh. Jangan ngomong sembarangan. HMPH, ngomong sembarangan atau enggak? Coba tes aja. Ini. Mutiara Malam Laut Selatan ini, kok warnanya hitam sih? Ya iyalah. Tentu saja palsu, makanya warnanya hitam. Chen Feng. Ini sebenarnya gimana sih? Kakek, aku juga tertipu kok. Aduh, ayah. Chen Feng dari kecil memang polos. Dia pasti tertipu. Udah 20 tahun lebih, masih bisa tertipu. Seberapa bodohnya sih? Kamu, Anak durhaka. Aku. Bisa-bisanya melakukan hal bodoh seperti ini. Muka keluarga kita. Sudah kamu nodai. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aduh. sudah. Cukup. Aduh. Aku percaya Chen Feng. Pasti juga tidak sengaja. Tapi, seperti yang dikatakan menantu perempuan kita, melakukan hal bodoh seperti ini, sebenarnya memang harus dilatih lebih banyak. Kalau tidak, sulit untuk jadi orang besar. ayah ini. Ting. Kalian tunggu saja. Oh iya. Bagaimana kamu tahu mutiara malam ini palsu? Mutiara malam itu asli, tapi meskipun asli, aku bisa buat jadi palsu. HMPH. Kalau kamu, mana yang asli? Mana yang palsu? Yang lain aku nggak tahu asli atau palsu, tapi perasaanku padamu benar-benar asli. Hahaha. Acara ulang tahun dimulai. Silakan semua masuk. Hadirin sekalian. Hari ini adalah ulang tahun ke-70-ku. Terima kasih sudah datang. Saya di sini. Minum dulu untuk semua. Ayo. Bersulang. Bagus hahaha. Selamat ulang tahun kakek. Semoga panjang umur. Seperti gunung selatan. Hahaha. Duduk semua. Hahaha. Tuan rumah. Hari ini ulang tahun Anda. Di hari bahagia ini, saya ada sesuatu. Nggak tahu boleh ngomong nggak? Hahaha. Anda sudah di keluarga Huo lebih dari 30 tahun. Bekerja keras. Apa yang mau dikatakan? Silahkan bicara. Tuan rumah. Sekarang ini, Anda sudah lebih dari 70 tahun. Keluarga Huo kita besar dan kaya. Sudah waktunya memilih orang baru untuk menjadi penerus. Demi menjaga keluarga Huo tetap makmur selama ratusan tahun. Kepala keluarga. Saya rasa apa yang dikatakan Meng Xiang benar. Dengan adanya kepala keluarga baru, kami yang sudah tua ini juga akan merasa tenang. Haha. Nah, menurut kalian berdua, di antara keturunan keluarga Huo, siapa yang paling cocok untuk menggantikan posisi kepala keluarga? Menurut urutan usia, seharusnya Huo Tingchen yang paling cocok. Tapi karena Tingchen baru saja sembuh dari penyakit berat, Jan Belum sepinana pula. Keluarga Huo selalu menjunjung tinggi ilmu bela diri. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa memilih seseorang yang tidak mahir dalam ilmu bela diri untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Saya pikir, justru anak kedua, Huo Chen Feng, yang paling cocok. Saya juga setuju. Kepala keluarga Huo, meskipun keluarga Huo menjunjung tinggi ilmu bela diri, tapi belakangan ini, lebih banyak berkecimpung dalam bisnis. Dan, sebagian besar aset keluarga Huo, dikelola oleh Tingchen. Jadi, saya rasa, Huo Tingchen lebih cocok untuk posisi kepala keluarga. Saya juga setuju. Huo Tingchen hanya belum sepenuhnya pulih. Bukan berarti dia tidak mampu. Sedangkan anak kedua Huo Chen Feng, katanya sejak kecil sudah nakal. Yang dia kuasai paling-paling, hanya ilmu bela diri yang biasa saja. Hahaha. Karena semua orang punya pendapat yang berbeda. Menurut saya, lebih baik Tingchen dan Chen Feng bertanding untuk menentukan siapa yang lebih baik. Ini ide yang bagus. Sai Pa Yang Meneng akan mewarisi posisi kepala keluarga. Adil dan masuk akal. Tapi, Huo Tingchen masih belum sembuh dari penyakitnya. Apakah ini tidak terlalu memanfaatkan kelemahannya? Katanya Huo Tingchen
dulu adalah jenius bela diri yang langka. Meski belum sembuh total, untuk melawan Huo Chenfeng, seharusnya masih lebih dari cukup. Kakak, aku mau bertanding denganmu. Kalau aku kalah, aku akan mengundurkan diri dari persaingan posisi kepala keluarga. Ting Chen, tidak boleh. Lukamu belum sembuh. Langsung bertanding pasti akan merusak tenaga vitalmu. Nanti pasti akan ada masalah besar. Lawan kita datang dengan niat jahat. Pasti ada konspirasi di balik ini. Ting Chen, apa kamu tidak mau bertanding? Tapi bagi orang normal, posisi kepala keluarga tidak sebanding dengan kesehatan tubuh. Wajar saja kalau tidak berani bertanding. Mereka dari awal sudah menargetkanku. Meski ada konspirasi, aku tidak bisa peduli lagi. Posisi kepala keluarga Huo jangan sampai direbut oleh cabang kedua. Apalagi seorang Huo Chenfeng tidak kuhiraukan. Itu dulu. Sedangkan sekarang, Udah, Aku yang akan bertanding denganmu. Anwan, ini persaingan posisi kepala keluarga. Kau cuma anak kecil. Ngomong apa di sini? mundur sana. Aku istri Huo Ting Chen. Lagian, kami berdua di kamar. Sering latihan bela diri. Kalau dihitung, Ting Chen itu setengah guruku. Kalau kalian mau lawan dia, harus lawan aku dulu. Kalau aku aja nggak bisa, ya udah. Waduh, Maksud kamu, aku nggak bisa lawan cewek. ya jelaslah. Kamu lupa kemarin. Kemarin aku ceroboh. Dan sekarang aku udah beda sama dulu. Bisik, ngomong aja. Berani nggak lawan? Lah siapa takut? Oke. Sama tadi kamu bilang apa? Kalau kalah, harus mundur dari persaingan jadi kepala keluarga. Taruhan segitu aja. Berani bilang. Kalau menurutku, kalau kalah, harus lepas semua saham keluarga Huo. Setuju nggak? Setuju. Oke, ini kata kamu ya? Kita lawan? Oke. Nuan-nuan. Mereka jelas udah siap. Ini bukan tempat buat main-main. Ayo pulang. Hehe. Huo Ting Chen. Kamu khawatir sama aku ya? Aku. Ah, kamu tenang aja. Aku bilang kan aku bakal jagain kamu dulu. Nanti, aku juga akan melindungimu. Pokoknya kamu ikut aku pulang. Ah, tenang saja. Tidak akan ada masalah. Ayo. Sekarang, pertandingan dimulai. Kamu. Dia Bernie, mempermalukan Huo Chenfeng di depan umum. Benda tak tahu malu. Dia mungkin belum tahu. Chen Feng belajar jurus andalan pemimpin sekte King Xuan. Nanti mati pun tidak tahu bagaimana. Hahaha. Bayarkan Chenfeng. Menyelesaikan Anwan dulu. Nanti baru Huo Ting Chen. Hom. Nanti seluruh keluarga Huo akan menjadi milik kita. Hahaha. Kemampuan bela diri Chen Feng sudah sampai sejauh ini. Cucu menantu tidak hanya tidak bisa mengalahkannya, bisa-bisa malah terluka. Ting Chen, cepat cari cara. Surah Anyuan. Cepat kakek. Nuan-nuan cepat turun. Ah, Ha, ini. Putra kedua keluarga Huo Chen Feng terbang keluar. Cuma satu jurus dari Nyonya Muda. Ini, bagaimana mungkin? Kemampuan pengobatan yang luar biasa. Ketua Dewan Direksi Grup Dihau. Dan kungfu yang tiada tandingannya. Ini cuma contoh kecil. Semuanya adalah penguasa di bidangnya. Tapi kamu istri kecilku. Mau tinggal di keluarga Huo. Tinggal di sampingmu. Ting Chen. Tahu nggak kenapa? waduh.
Itu. Jangan marah ya, nanti. Kita akan saling mengenal dengan ini. Huo Tingchen, kamu masih belum ngerti ya? Tujuanku yang sebenarnya adalah kamu. Aku bilang aku akan melindungimu dulu. Dan nanti, aku juga akan melindungimu. Dia. Kamu bilang kamu jadi lebih hebat. Aku pikir kamu benar-benar hebat. Ternyata masih aja payah. Chen Feng, cepat bangun. Barusan aku agak lengah. Sampai kamu bisa menang. Ayo lagi. Ah, anak. Kenapa? Pas kamu keluarin jurus pertama, aku langsung tahu jurus apa itu. Jurus apa yang kamu pakai? Yah, sayangnya. Yang kamu pelajari cuma sepotong aja. Jangan ngomong sembarangan. Kayaknya kamu paham banget. Kebetulan. Yang aku pelajari justru jurus resmi dari Ketua Qin Yun Guan. Ilmu bela diri resmi. Bisa dapat sertifikat loh. Aku sekalian ngasih tahu kamu, ilmu bela diri itu harus dimulai dari dasar. Kalau nggak gampang, memutuskan meridian sendiri, kekuatan hancur total. Dengan kata lain, sekarang kamu orang tak berguna. Hei, kemampuan bela diriku tak sampai 1/10 suamiku. 1/10, kamu bahkan tak bisa mengalahkan. Mau menantang suamiku lagi, jangan lupa lihat diri sendiri. Lihatlah seperti apa dirimu. Bagus sekali. Tuan Huo, pertandingan sudah selesai. Tampaknya Tingchen paling cocok menggantikan posisi Tuan Huo. Benar sekali. Kalian berdua masih ada keberatan. Kami tak punya keberatan. Hei, sebetulnya kita sudah ada kesepakatan. Kalau kalah dalam pertandingan ini, yang kalah harus melepaskan hak jadi kepala keluarga dan semua saham keluarga Huo. Jangan ingkar ya. Hah, Anuan, mati saja kau. Awas, ada senjata tersembunyi. Huo Tingchen. Dasar anak kecil, berani ganggu suamiku. Kamu, kubunuh kau. Berani ganggu suamiku. Cepat. Ganggu suamiku. Aduh, Chen Feng, anakku. Aduh, Huo Tingchen, kamu baik-baik saja. Baik. Turunkan aku. Banyak orang lihat. Kenapa? wah, Ting Chen ini. mereka berdua ya. Ini mau sendiri. Latihan kungfu. Oh begitu ya. Itu harus serius. Latihan dulu. Hahaha. Ayah, kamu harus membela anakmu. Lihat Chen Feng sudah dipukuli sampai seperti apa. Skill kurang bagus. Pakai senjata rahasia lagi. Muka keluarga Huo. Sudah kalian buat malu. Bawa mereka turun. Jangan. Chen Can. Jangan. Aduh Huo Tingchen, cepat turunin aku. Di luar banyak orang. Kamu ngapain? Kamu bilang. Aku mau ngapain? Ini Villa Nagagyo. Di sini aduh. Kayaknya kurang cocok ya. Gak apa-apa ya kamu. Kamu. Aku kasih kesempatan terakhir. Kasih tahu aku, tujuanmu mendekati aku. Sebenarnya apa? Aduh aku udah bilang. Aku mendekati kamu gak ada tujuan. Kok gak percaya sih? Gak ada tujuan. Kalau begitu, kasih tahu aku. Ini. Apa? Aku. Kamu. Kamu sudah tahu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau wanita 3 tahun lalu. Saya. Itu, lalu aku 3 tahun lalu. Aku akan lari. Jika kau tahu. Kau tidak boleh dibunuh. Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Aduh. 3 tahun lalu saya diberi obat. Jika bukan karena kau, aku mungkin sudah mati. Kemudian aku takut seseorang akan membunuh. Aku harus melarikan diri. Aku tidak sengaja. Jadi, kau harus membayar. Hanya menikah dengan keluarga Huo. Lalu sekarang Eun sudah selesai. Apakah Anda harus pergi? Benar. Sekarang kau sudah bangun. Tidak ada yang terjadi. Waktunya aku pergi. Huo Tingchen. Ketika kita kembali ke rumah tua, baru saja bercerai.
Anda. Apa yang kamu lakukan? Karena kau menikah denganku. Itu adalah wanita saya. 3 tahun lalu aku berlari. Bagaimana? Kau masih ingin lari? Apa maksudmu? Tetap bersamaku. Haha banget. Bagus. Kali ini. Tapi kau. Ya. Ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek dia benar-benar ingin kami menyapu lantai. Ya. Jika kita akan diusir dari keluarga Huo, itu akan berakhir. Sampai saat ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Di dalam villa Yulong ini, tersimpan banyak harta karun emas dan perak. Barang-barang ini, saya tahu di mana mereka disembunyikan. Jika kita bisa mendapatkan barang-barang ini, meskipun benar-benar diusir dari keluarga Huo, tidak masalah sama sekali. Masih bijaksana Anda, Tuan. Mereka tidak bermurah hati. Jangan salahkan kami jika kami tidak bermurah hati. Itu saja. Hahaha. Cepat pergi, cepat pergi, cepat. Tunggu sebentar. Hahaha. Kekak, ayah. Sudah larut malam. Kenapa Anda belum tidur? Seharusnya, ayah yang bertanya padamu. Kamu tidak tidur di malam hari. Berlaku mencurigakan. Mau pergi kemana? Ayah. Ada Kidon darurat. Di rumah yang perlu ditangani. Anakmu akan kembali. Untuk menemuimu sebentar lagi. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? HMPH. Kamu bilang apa yang ingin aku lakukan? Aduh. Melarikan diri di malam hari. Tidak lupa merampas semua harta karun emas dan perak keluarga Huo. Siapa yang melarikan diri? Kami semua adalah anggota keluarga Huo. Harta ini seharusnya ada bagian kami. Apa salahnya kami membawa sedikit? Sekarang tidak apa-apa. Tapi tunggu sebentar, belum tentu nanti. Bawa orangnya ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aduh. Bicara. Apa tujuan sebenarnya kalian mengadakan pertandingan ini hari ini? Sebenarnya? Apa tujuannya? APA maksudmu menjadakan. Kami hanya ingin bisnis keluarga Huo. Baik, tidak mau bicara ya. Maka ketika jarum perak ini menusuk titik akupunturmu, kamu akan merasa seperti disiksa sampai mati. Sakitnya tak tertahankan. Saya sudah lama berkecimpung di dunia ini. APA yang belum saya lihat. Masa dekat dengan beberapa jarum perak. Baiklah, mari kita coba. Aduh. Sakit. Ini baru jarum pertama. Sudah tidak tahan. Kalau jarum ini saya tusukkan lagi. Erjhang Lao. Saya bilang. Dia tahu. Tingchen kesehatannya buruk. Ingin memanfaatkan kesempatan pertandingan ini. Merebut posisi kepala keluarga Huo. Sekaligus mengambil nyawanya. Kamu bohong aku. Paman. Kenapa buru-buru? Tunggu dia selesai bicara. Baru pukul dia juga tidak terlambat bicara. Tingchen ini kali ini. Terkena kecelakaan. Juga ulang Erfang. Kamu. Ayah. Bukan seperti itu. Dia hanya mengada-ada. Biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Ayah. Katakan. Waktu itu. Dia datang menemui kita. Dan berdiskusi dengan kita. Untuk membentuk aliansi, dan berjanji, setelah semuanya berhasil, dia akan memberikan keluarga Huo 30% saham. Kami berpikir panjang. TAPI tidak setuju. Kemudian Tingchen mengalami kecelakaan. Ayah. Jangan dengarkan omongannya. Dia pasti dikendalikan oleh seseorang yang sengaja memecah belah hubungan kita sebagai ayah dan anak. Kakek. Ayah? Orang yang menyuruhnya. Pasti dari keluarga besar. Untuk menjebak kita dan memfitnah kita. Agar bisa menguasai harta keluarga Huo. Fitnah. Nyawa Tingchen hampir saja hilang karena ulah kalian.
Masih berani bilang fitnah. Ayah bukan seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Kamu. Sampai sekarang masih tidak jujur. Kalau begitu, saya akan membantumu. Ah. Benar. Semua ini saya yang lakukan selama bertahun-tahun di keluarga Huo. Saya mengampalkan kekeon. Hahaha. Dan membeli hati orang. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa dikendalikan? Aduh, kenapa kau begini? Al, Aku masih ingin membuat kecelakaan dan pertarungan. Membunuh Huo Tingchen. Untuk mencapai kepemimpinan keluarga Huo. Orang jahat. Dulu aku hanya mengira. Kau bodoh. Tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Benar-benar tidak menyangka. Kau bisa melakukan hal keji seperti ini. Bekerja sama dengan orang luar. Membahayakan Tingchen. Bahkan lebih buruk dari binatang. Ayah bukan seperti itu. Baru saja. Aku dikendalikan orang. Semua itu omong kosong. Dikendalikan orang. Kau berani bilang. Itu tidak benar. Panggil orang. Susun kejahatan kamar kedua. Kirim untuk diproses. Ayah aku salah. Bawa mereka pergi. Ayah maafkan aku sekali ini. Nuan-nuan. Ini. Semua berkat kau. Kau. Menyelamatkan Tingchen. Menyelamatkan keluarga Huo. Aku di sini bersujud padamu. Kakek, apa yang kakek lakukan? Lebih tepatnya aku menyelamatkan Tingchen. Tanpa dia, tidak akan ada Anuan sekarang. Ah Tingchen. Tingchen. kenapa kau Tingchen? Tingchen, Tidak baik. Senjata rahasia itu beracun. Itu semua buruk bagiku. Aku tidak menemukan racun. Tingchen. Nuan-nuan Anda memiliki keterampilan medis yang tinggi. Pikirkan cara untuk menyelamatkan Tingchen. Tidak ada gunanya. Ini beracun. Racun yang diangkat dari Mandala. Setelah menembus sumsum tulang, aku tidak bisa menyelamatkan. Tidak mungkin Tingchen. Sampai hari ini, hanya ada satu cara. Apa caranya? Kirim Tingchen ke tuanku. Aku percaya ada 3 tuan. Bisa menyelamatkan Tingchen. Hanya saja, setelah menyelamatkan, tidak ada yang salah. Terlepas dari hasilnya. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencoba? Aku akan menyiapkan mobil sekarang. Kirim dia. Ketua Umum. Ini adalah perusahaan terbaru. Proyek yang dinegosiasikan. Jumlah tanah, 1 miliar. Aku tahu. Anda mengambil alih grup Huo. Sejak keluarga Huo, Empat keluarga di Beijing. Patriar, aku ingin bertemu. Hanya tidak tahu, kapan Anda punya waktu. Aku hanya mengelolanya. Apa yang akan saya katakan nanti? Selain itu grup Kaisar, merger dan akuisisi dengan grup Huo, pada dasarnya sudah selesai. Sekarang Anda orang terkaya di kota utara baru. Tidak, bahkan bisa dikatakan, orang terkaya di musim panas. Ketua yang tepat. Ada individu, hari ini selalu ingin bertemu denganmu. Yao. Aku sibuk. Orang yang tidak penting. Jangan datang menemuiku. Apa tidak penting? Anda lihat dulu baru bicara. Lihat, dia sudah datang. Halo, namaku Huo Tingchen. Guruku bilang, aku sudah lulus, suruh aku turun gunung. Untuk membalas budi. Hu. Mama. Mama siapa om ini? Dia adalah ayahmu yang baru kembali dari luar angkasa. Nuan, kamu bilang dia adalah. Nuan, aku sudah kembali.